Masih terkait dengan link pada HTML, dan yang akan kita bahas di video ini mengenai link ke halaman yang sama. Dan di sini saya sudah punya file pertemuan 13-html, dan file ini sudah saya jalankan di aplikasi web browser, ya, dalam hal ini Google Chrome. Ya, jadi nanti tinggal ketika ada perubahan di Visual Studio Code, ya, tinggal saya refresh di aplikasi browsernya. Oke, baik, kita kembali ke topik kita mengenai link ke halaman yang sama pada HTML. Untuk sidebar sebelah kiri pada Visual Studio Code ini saya hide. Oke, nah misalnya saya punya link seperti ini, ya, tag A. Nah, di sini saya punya about, lalu di sini saya butuh lagi satu link tag A, lalu tag. Nah, di sini misalnya kontak. Nah, sampai di sini saya kembali ke browser, refresh browsernya. Nah, kita sudah punya dua link seperti ini, ya. Tapi kalau saya klik, ya, yang about ini sama kontak ini, nah, tentu belum ada perubahan apapun, ya, karena kita belum melakukan apapun, ya, di dalam atribut href-nya. Nah, sebelum kita meletakkan sesuatu, ya, di dalam atribut href, di sini saya akan membuat beberapa konten di sini. Saya buka tag H2 dulu seperti ini. Kemudian di sini about. Lalu di sini saya punya paragraf. Saya butuh lorem, lalu tab. Oke, sampai di sini jangan lupa di save. Kita lihat hasilnya dulu di browser. Refresh. Nah, supaya nanti halaman ini bisa di scroll, ya. Di sini saya butuh beberapa jarak supaya about ini, ya, nanti akan muncul ketika kita mengklik tombol about. Oke, di sini saya akan tambahkan tag BR, ya. Bisa lakukan BR di sini berapa kali. Jadi di sini saya meletakkan beberapa tag BR. Ya, jadi ini hanya untuk memberi jarak antar link ini, ya, menu ini dengan kontennya, yaitu about dan satu paragraf ini. Oke, kalau di browsernya saya refresh. Nah, di sini sudah bisa di scroll. Ya, jadi nanti teks about ini, ya, akan muncul ketika kita mengklik tombol about, ya. Begitu pula nanti ketika kita mengklik tombol kontak. Nah, di sini kita juga butuh beberapa elemen yang terkait dengan kontak. Oke, di sini saya buat lagi untuk kontaknya. Saya bungkus dengan tag H2. Oke, kita butuh paragraf, ya. Ini lorem. Ya, kita butuh jarak juga antara about dengan kontak. Ini kalau saya scroll, ya, nanti kontaknya muncul ketika kita mengklik tombol kontak. Oke, kita kasih jarak. Ini saya copy BR ini, kemudian saya paste di sini. Ya, jangan lupa Ctrl S, lalu kembali ke browser, refresh. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang yang akan kita lakukan, bagaimana caranya ketika kita mengklik tombol about. Nah, yang muncul adalah konten about. Kalau kita mengklik tombol kontak, maka yang muncul adalah konten kontak. Oke, di sini kita butuh ID, ya. Nah, di dalam atribut href ini, ya, kita bisa memberikan ID. Jadi ID ini nanti berfungsi sebagai link. Untuk pemberian ID, ini kita awali dengan tanda keras seperti ini, ya. Lalu nama ID-nya. Nama ID-nya ini saya sesuaikan dengan ini, ya, about. Nah, di sini kita sudah punya link, ya, about. Sisanya tinggal ketika kita mengklik tombol about, yang muncul adalah konten about, maka di sini kita harus memberikan atribut yang namanya ID, ya, di dalam tag H2. Atribut ID seperti ini, lalu sama dengan kemudian petik 2.
Nah, ID-nya ya harus sesuai dengan di sini, yaitu about. Nah, begitu pula dengan kontak. Tanda kres untuk linknya, lalu nama ID-nya. Kemudian untuk kontak di sini, atribut ID sama dengan petik 2, ID-nya kontak. Ya harus sesuai dengan yang di sini. Ya begitu pula dengan about, harus sesuai dengan ID yang kita pasang di sini. Nah, sampai di sini jangan lupa di save, lalu kembali ke web browsernya, lalu refresh. Oke, nah sekarang kalau saya klik ya tombol about, nah maka yang muncul adalah about. Kalau saya klik tombol kontak, maka yang muncul adalah kontak. Ya, jadi ini yang saya maksud dengan link ke halaman yang sama. Dan konsep ini juga akan sering kita gunakan pada saat kita membuat web landing page. Ya, web dalam satu halaman yang ketika diklik di bagian menu ya, maka akan muncul bagian-bagian tertentu. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.